selamat sore Sobat Lion Fest. Jumpa lagi dengan saya Agnes sebagai host pada sore hari ini yang akan menemani kalian 1 jam ke depan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara Lion Fest pada sore hari ini. Nah, saya akan mengundang beberapa teman-teman saya. Teman-teman saya ini tamunya spesial banget loh, pustakawan-pustakawan Indonesia. Nah, teman-teman tidak perlu lama-lama lagi, saya akan mengundang langsung bintang tamunya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini dia. Hai, Halo, selamat sore, selamat sore. Mbak. Gimana, sehat? Kabar aku sehat. Kobi gimana? Sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Oke, jelas banget. Oke, siap. Jelas, cantik. Nah, sebentar ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, Oke, ini teman-teman yang sudah join sudah tidak sabar nih sepertinya. Tunggu sebentar ya. kita tunggu Mbak Yayas dan Mas Teguh ya. Ya, betul banget. Kita tunggu deh 2 teman kita lagi. Nah, sambil kita nunggu, aku mau nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh dong. Nah, ini dia. Udah gabung. Bentar. Amankan posisi dulu ya, sebentar ya. Apa namanya? Kantor saya panas banget. Nggak ada sinar matahari, tidak apa-apa deh. Bentar ya, satu lagi belum bergabung nih Mas Teguhnya. Wah, Mas Teguh dari jauh Mas ya. Teguh dari jauh nih, nanti kita kenalan dulu ya, biar teman-teman yang join tahu siapa aja sih bintang tamu pada sore hari ini. Mana ya, Mas Teguh kemana ya? Dia belum pulang kan? Tadi sih kabarin mencari posisi enak gitu. Biar terlihat Dia bingung cari posisinya mau di mana. mana nih. Dia kan paling Kemana ganteng. ya? Dia Oke deh, sambil nunggu Mas Teguh, kita perkenalan dulu ya satu-satu ya. Oke. Mungkin dari Kak Obi dulu ya. Aku manggilnya Kakak Obi atau Mbak atau Nona? Saya manggilnya apa nih, bingung. Boleh Mbak, boleh Miss Obi. Biasanya aku kalau di sini manggilnya Miss Obi. Miss Obi, oh, oke. Aku panggilnya Miss aja kali ya, biar enak, biar akrab gitu. Nah, Boleh oke. kakak juga. Kakak juga boleh. Oke, siap. Oke deh, kakak aja tah. Biar lebih tampak lebih muda. Lebih takluk udah. Oke, aku juga kalau gitu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini Kak Obi dari mana sih? Teman-teman pasti yang di rumah belum tahu nih, belum kenal juga. Kak Obi tuh dari mana? Kerjanya ngapain aja gitu kan. Nah, kita perkenalan dulu nih Kak Obi. Silakan Kak Obi. Aku sih so far dari tadi di sini ya. Itu jokes ya. Halo semuanya, selamat sore. Nama aku panggil aku apa saya? Nama aku Rabiatul Adawiyah. Biasa dipanggil Obi. Bisa Kak Obi, Miss Obi, Mbak Obi, silahkan monggo. Saat ini aku sebagai school librarian, pustakawan sekolah di salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang Selatan. Dekat-dekat Jakarta Selatan. Keren. Nih, oke. Udah segitu aja perkenalannya. Barangkali mau di-follow IG-nya atau apa gitu. Sekalian Iya, promosi. nama sekolahnya Halifa IMS Primary School. Ini sekolah ini sih internasional Cambridge dan Cambridge. Islami gitu. Oke. Kalau mau follow IG aku juga di Obi. Boleh follow IG-nya. Oke, terima kasih Kak Obi sudah berkenalan.
Kita langsung ke Bu Yayas nih. Bu Yayas juga sepertinya juga teman-teman sih udah nggak asing sih sama Bu Yayas. Bu Yayas kan ini terkenal banget loh seantero Cirebon. Ada Cirebon ya. Ya. Kita kenalan Nah, dulu deh. ini. Ya, silakan Bu Yayas tuh. Nah, nih Mas Teguh Ini masuk. tuh tunggu Mas Teguh deh. Ini bintang tamu dari jauh nih. Nah, tuh lihat. Yeay. Halo Mas Teguh sudah dapat posisi yang estetik gitu maksudnya. Halo, Mbak Opi, Mbak Yayat, Mbak Agnes. Duh. Jadi gini ceritanya sebentar. Saya mau klarifikasi dulu. Biar nggak jadi salah paham dan salah persepsi. Silakan. Ternyata Kenapa coba? setiap mau diajak join, gitu, itu HP ku harus di restart dulu baru mau join. Kasihan ya. Makanya toh Mbak, aku tuh didoakan gajiku muda, terus duitku akeh, tak tuku iPhone 13. Mantap. Amin. Tuh berdoain Nggak habis sekarang. Cina lagi. Oke deh, sip. Berarti udah jelas ya suaranya ya Mas Teguh? Ya, Jelas ya suaranya? jelas. Oke, mantap. Jelas. Ini nggak delay ya suara saya ya? Nggak. Agak sih, agak dikit sih sebenarnya. Tuh, Agak dikit ya, nggak apa-apa lah. Yuk Cirebon karo Tangerang ya wajar lah. Translate omong. Translate ngomong pakai tuh. bahasa Jawa oke. Ini se-Indonesia loh lah. Iya, jawanan wae. ya jangan Obi tuh biar nggak Obi paham. kasihan Obinya. Oke, lanjut guys. sip. Lanjut ya. Kita kenalan dulu nih. Tadi Kak Obi udah kenalan. Nah, sekarang Bu Yayas dulu. Kenalan dulu deh sama teman-teman yang ada di rumah. Silakan Bu Ya. Yayas. Oke, teman-teman yang sudah join dan juga nanti yang akan join, nama saya Yayas. Gak usah panjangin ya. Yayas, saya dari Penabur Cirebon. Kalau mau follow IG saya Haryani Prasetya, udah deh gitu deh. Nah. Itu nama panjang ya, itu aja deh. Cukup. Mantap. Aku Oke, menunggu tuh. perkenalan yang panjang dari Mas Teguh aja deh, coba. Iya. Oke, sekarang kita ke Mas Teguh nih. Mas Teguh nih. Mas Teguh kenalan dulu nih sama teman-teman yang hadir. Oke. Silakan. Kayaknya itu udah pada Asal. ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat Waalaikumsalam. sore menjelang malam. Melaporkan dari Jalan Kaliurang KM 14,5. Saya Teguh Sutomo. Dipanggilnya Teguh. Di sini suasana mendung ya, tetapi cukup panas karena memang akhir-akhir ini Yogyo itu sering panas. Sering sumuk, sering gerah Jogja itu. Walaupun iya, Obi nggak paham sumuk mungkin ya. Panas. Jadi nama saya Teguh. Teguh Prasetya nggih, pustakawan dari UI Yogyakarta, kemudian salah seorang pengurus PPA TUSI bersama Mbak Obi. Terus apa ya? Itu aja Udah dulu. Oke, siap. Satu lagi Miss Agnes, satu lagi Iya. itu sangat-sangat aktif di Twitter itu. Wow, keren. Pustakawan yang aktif di Twitter itu. Sering bikin konten nih di Twitter Aku nih. Ya, cuman nge-tweet aja daripada ya. Daripada gabut. Ya, daripada Twitter diisi hal-hal yang provokatif, yang penting kita isi dengan informasi yang Wah, positif. keren. Gitu Tepuk tangan buat Mas dong. Teguh. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Tepuk tangan Kak buat Obi, saya. Mas Teguh, Bu Yayas sudah hadir di acara Lion Fest. Nah, tema kali ini yang akan kita angkat adalah What Can I Do More? Apa sih teman-teman pasti yang di rumah juga nggak tahu ya. Kita mau bahas apa nih? Nah, kebetulan teman-teman yang hadir di sini adalah pustakawan-pustakawan nih, pustakawan-pustakawan yang keren banget lah pastinya. Nah, aku sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Obi, kesibukannya sekarang ngapain aja? Oke. Kesibukan aku sekarang di sini aku one person librarian sebenarnya. Ya selain melakukan Mantul. manajemen perpus, terus ngajar juga karena di sini masuk library-nya, kuliah juga masih jadi kasih di DC Motivator School, jadi seorang istri dan sedang menikmati masa awal kehamilan. Wow, sibuk sekali ternyata ya. Tapi keren. Tuh.
Semangat terus ya Kak Obi berkaryanya. Nah, kalau Mas Teguh sendiri kesibukannya ngapain nih? Kesibukannya paling sering ngomong, Mbak. Jadi saya tuh udah punya anak satu, Oke. umur 3 tahun, cowok. Bukan, wah kalau bapaknya di rumah, jadi ngantor kan paling sepekan 3 kali, kadang sepekan 2 kali gitu. Kalau pas di rumah, wah wis ngajak pecah silat bapaknya gitu ya. Si kecil ya, si kecil Betul. ya. Ya, iya betul. Selain di rumah ya kalau misalnya WFH itu ya WFH mengerjakan apa yang bisa dikerjakan lewat rumah, misalnya katakanlah kami kan juga masuk pengelola digital library juga, jadi dikerjakan di rumah, atau kadang juga ngurusin tugas pustaka, jadi ngurusin di rumah. Kalau di kantor ya ini di kantor. Satu tadi waktu briefing itu pengen mamer ini tadi. Ini tahu nggak teman-teman? Tapi nggak Iya. kelihatan ya. Ini yang kan itu tadi pengen tak jauh kok, wah mas kejauhan itu. Itu apa? Itu apa? Ini salah satu nah ini pertanyaan yang tak ditunggu juga. Itu apa? Itu loh. Ini merupakan salah satu layanan terbaru dari UII yang belum di launching. Namanya Salim Said Apa Corner. itu, Mas? Jadi kalau teman-teman sering lihat ILC waktu itu ada Profesor Salim Said yang terkenal banget orangnya. Beliau itu punya perpustakaan pribadi sekitar 10.000 judul. Oh, oke. Nah, beberapa waktu yang lalu itu dihibahkan ke perpus UII secara bertahap. Ini yang ada di kami baru sekitar 1.500 judul dan terus akan kami bawa ke Jogja. Ini sering riwa-riwi ke Jakarta juga sebenarnya. Wah. Ini backgroundnya Salim Said Corner. Keren. Mau tak pamerkan tapi nggak kelihatan. Itu tadi ke situ ucapan. Salim Said Corner ya. Mantap. Oke. Gitu sih. Soalnya saya itu ini Mbak, wong desa kalau iya. Kalau pas di rumah itu kadang ya ke kolam gitu kan. Kami punya kolam lele juga di rumah. Kayaknya siap Obi. Kita datangin Obi. Ayo. Kita main ke Jogja. Harus. Harus ke Jogja itu dulu kan. Iya. Nanti ini nggak usah cari hotel, nginep di tempat aja. Mantap Oh, ya, ya. Teguh. Keren. Sudah suasana villa. Nggak usah cari Iya, hotel tempat saya ya. itu Bogor Van Jogja. Iya, Bogor Van Oke, Jogja. sip lah, keren. Kalau di kalau di kantor ya gini, ini sepi banget di kantor. Apa namanya? Saya sedang di lantai 1, setiap itu hanya satu. Tempat kami ada 5 lantai. Itu satu lantai 1 personil. Jadi nggak boleh deket-deket. Walaupun sebenarnya kami udah vaksin semua sih sebenarnya. Iya, menjaga lah ya. Masih kondisi seperti ini ya. Oke. Ya itu sih, Ya. bukan. Nah, Oke. Sip. Thank you Mas Teguh. Nah, sekarang kita ke Bu Yayas nih. Bu Yayas ngapain aja sibuknya? Ini Bu Ya, Yayas Mas. sibuk banget sih kalau aku tahu. Tapi teman-teman di rumah, Wah, itu tadi ya. teman-teman di rumah Orang pasti nggak kemana-mana tahu dia nih. itu. Makanya coba Bu Yayas paparkan sedikit kesibukannya ngapain. Oke, ya. Kalau yang base utamanya memang di Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon dengan beberapa kegiatan. Nih adalah beberapa yang itu, misalnya off air juga ada. Jadi terus satu lagi ini nih, ini sebenarnya saya ternyata saya juga seperti Mas Teguh dan Bobby nggak tahu humas juga ya. Jadi saya itu di Penabur Cirebon itu sebagai humas BPK Penabur Cirebon. Jadi itu yang membuat waktu itu kayaknya penuh banget gitu tuh. Ya gitu deh. Ya begitulah lah. Sibuk, orang Dengan sibuk. kondisi dengan kondisi yang sekarang itu pandemi. Orang sibuk. Nah, streaming, kemudian bikin konten YouTube, konten Instagram itu yang ternyata tapi bisa sih gitu tuh. Kita pustakawan ternyata bisa juga gitu kita bikin berhubungan sama digital branding, pasti bisa. Oke. Itu. Betul, saya juga ini Mbak, kebetulan saya kan juga di sini kan juga megang akun sosmednya Perpustakaan UI, yaitu WA, terus apa namanya,
IG, terus Twitter, fanpage gitu ya. Sama berarti. Ya itulah kadang kuning, kadang malam juga itu di WA mahasiswa. Duh, ini nggak tahu family time juga anak ini. Tapi ya namanya pekerjaan gimana lagi gitu kan. Oke, Keren ya itu kalian nih. Oke. Nah, ini nih, aku mau nanya nih, apa yang sudah dilakukan selama pandemi hampir 2 tahun ini? Pasti kan bingung tuh, kayak misal bikin konten-konten tentang perpustakaan. Nah, teman-teman di sini coba sharing ke teman-teman yang ada di rumah nih, kalian ngapain aja selama pandemi, kayak gitu. Siapa dulu yang mau menjelaskan barangkali? Kak Obi atau Mas Teguh dulu, atau Bu Yayas? Boleh siapa aja? Pengantin baru. Pengantin baru, oke siap, berarti Kak Obi dulu. Ya aku itu aja sih yang udah kami lakukan atau saya lakukan di perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah ini selama 2 tahun belakangan, yaitu menciptakan suasana baru, yakni hybrid library. Oke. Jadi dulu kan kalau ada kelas perpustakaan, library time, itu mereka datang langsung ke perpustakaan. Tapi kan pada saat pandemi kita tidak bisa tatap muka, menjangkau anak, dan kita juga nggak mungkin nyamperin ke rumah anak satu persatu. Jadi bagaimana caranya itu kita mengintegrasikan perpustakaan kita dengan vendor-vendor yang memiliki digital Library, oke. atau di Indonesia sebenarnya masih sangat kurang sekali ya dalam research, kecuali di PSB yang sekolah Kemdikbud. Itu pun menurut saya masih kurang update untuk masih buku yang harus lebih diupdate lagi, kemudian tampilannya juga, desainnya, grafisnya. Akhirnya saya mendapat channel, terus mulai ke Epic Digital Library, dan dari itu saya share ke sekolah yang lainnya. Ayo kita join di sini, dan gratis juga untuk para sekolah atau edukator atau teacher. Jadi itu kita terhubung, kemudian kita juga beli buku e-book dari vendor lainnya. Jadi kita terima buku e-book dikirim lewat USB sebanyak 16 GB sampai 32 GB dengan harga sekian juta lah istilahnya gitu. Dengan buku ratus. Jadi kita share buku-bukunya ke Google Classroom siswa. Jadi mereka bisa baca 24 jam dimanapun, kapanpun. Terus kita juga download e-book lainnya yang gratis, yang banyak sekali tersedia di browser, dan bisa teman-teman cari di filter dulu terutama ya, karena tidak semua anak-anak terutama. Ini sih dari segi perpustakaan sekolah gitu. Wah, ternyata banyak juga ya yang dilakukan. Nggak cuma diem doang ya di pandemi ini, kita bisa berkarya yang seru-seru. Apa tadi tuh Get Epic ya, Kak Obi? Get Epic itu seru banget, anak-anak suka karena membaca tuh sama sekaligus kayak bermain game gitu. Jadi semakin banyak membaca, mereka semakin tinggi di Epic gitu. Itu juga saya berikan reward, penghargaan bagi mereka yang sudah mencapai level tertinggi di Epic setiap berapa bulan sekali gitu. Itu kan dipantau gitu. Terus kita kegiatan lainnya kayak misalkan tour via online. Jadi bukan mengunjungi museum atau mengunjungi bank, tapi via online gitu. Jadi kayak online trip gitu, seperti itu via Zoom. Itu anak-anak juga suka banget. Wah, keren. Jadi tidak bisa bertatap muka, gitu. Hanya sebagai pustakawan kita putar otak nih, jadi bisa menjangkau agar mereka tetap baca buku, agar mereka minat membacanya tuh tidak hilang begitu saja menguap hanya karena pandemi. Tidak tergantung sekali gitu kan, karena pasti jam melihat layar daripada jam melihat buku itu pasti akan lebih banyak melihat layar kan. Jadi gimana caranya kita seimbang. Wow, keren banget Kak Obi. Nah, kalau Mas Teguh sendiri ngapain nih? Selama 2 tahun ini Mbak ya? Nggak cuma ngomong doang kan? Enggak lah. Jadi makan G2M, tambah bubur Jawa. Oke, jadi di tempat kami di perpustakaan UI gitu ya, selama 2 tahun ini awal-awal pandemi dulu kami sempat
tutup total, ya, lockdown total, ya. Tutup total, kemudian apa namanya? Kita cari formulasi, gitu ya. Cari formulasi untuk bagaimana tetap perusahaan itu tetap bergerak, gitu. Tetap bergerak sehingga begitu kemudian kami mengadakan rapat via online, ya, via Zoom, kemudian via grup WA, ya. Kami yang pertama itu langkah pertama kami lakukan itu mengoptimalkan apa yang sudah ada. Yang dalam artian kami sebenarnya selama ini kami sudah punya banyak e-resource, ya, baik itu berupa jurnal nasional, internasional, ya, kita berdayakan, kita berdayakan. Kemudian setelah itu kami juga tadi membangun digital library. Kami menggandeng salah satu vendor, itu ya, satu vendor nggak saya sebutkan nanti malah dikira promosi, gitu ya. Itu untuk membangun apa namanya aplikasi digital library. Yang pertama, yang kedua, selain itu kami juga membangun sendiri di jilid kami menggunakan aplikasi Slim, ya. Jadi ya kalau yang dari vendor tadi itu untuk koleksi-koleksi buku-buku terbaru, tapi yang kami bangun sendiri tadi koleksi-koleksi buku yang kami miliki yang sudah masuk ke mana? Masuk ke antrian untuk dimusnahkan, gitu ya. Jadi di masa pandemi itu kesempatan bagi kami karena memang perpustakaan tidak buka ya. Pustakawannya pada di rumah, akhirnya kami buku-buku yang sudah masuk dalam daftar pemusnahan itu kami Stoktek ya. Kami digitalisasikan, ya. Kami potong kemudian kami scan, ya. Kami scan, akhirnya kami unggah di Slim. Ya, kami buatkan portal khusus di Slim itu. Jadi ya mereka adik-adik mahasiswa itu yang mau membaca secara online bisa tadi lewat aplikasi digital library yang kami bangun dengan vendor pihak ketiga atau lewat yang kami bangun dengan Slim. Tuh. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, akhirnya kita tadi yang dulu sempat apa namanya dengan Mbak Yayas juga ya. Apa? Yang webinar. Oh, webinar. Jangan buka gitu, coba. Kan akhirnya kan. Ya ini kan jabatan nanti dikirim grup tambola itu. Beres. Enggak, Dion. Tapi cakap serius. Nah, itu kan webinar apa ya? Kok saya lupa. Terkait dengan new normal. Nah, pun demikian akhirnya kami menemukan formulasi, kemudian kami konsultasi dengan pihak rektorat, akhirnya kemudian misalkan buka layanan secara terbatas, ya, secara terbatas kami buat batas PP. Yang boleh datang itu hanya mahasiswa, utamakan yang lokal, kemudian mereka prokes, hanya bisa meminjam dan mengembalikan buku, itu pun dibatasi hanya sampai pada lobi mahasiswa, masuk di pustakawan. Kemudian untuk pustakawannya itu di shift 50%, jadi sehari masuk sehari di rumah. Itu. Kemudian selain itu juga di tempat kami saat ini kemarin juga sempat mengadakan penyiangan, kemudian sempat mengadakan stok opnam, kemudian sempat mengadakan fumigasi. Jadi apa namanya? Kemudian ini kalau teman-teman juga ke sini kemudian turun di halaman utara itu kami buat taman, ya. Taman ada gazebo-gazebonya, ada relief-reliefnya, ya. Jadi di masa pandemi ini kami apa namanya? Kami sibuk malahan ya. Manfaatkan untuk iya termasuk ini Mbak yang saya sampaikan tadi buat Salim Said kantor ini tadi. Loh. Promosi. Keren banget dong. Ini ya. Ini kami bangun Salim Said Corner ini, jadi selama pandemi ini kami juga riwariwi Yogyakarta ke tempatnya Prof. Salim Said untuk jemput koleksi-koleksinya beliau itu tadi. Ya, jadi bahkan kemarin kami juga mengadakan layout ulang, ya. Perpustakaan kami layout ulang juga. Suasana baru lah ya. Kami untuk ya yang semula koleksi referensi itu di lantai 1, lantai LG, lantai paling awal lantai LG itu kita naikkan lantai paling atas. Kemudian koleksi-koleksi kelas 0, 100 kita letakkan di lantai LG yang lantai yang strategis dan sebagainya. Lalu seperti itu, Mbak. Keren, ternyata banyak banget ya Keren. dilakukan 2 tahun ini. Keren banget sih. Nah, Bu Yaya sendiri ngapain tuh? Untuk Mas Teguh masih mau ngomong. Mas Teguh masih mau ngomong. Oke, Mbak. Cocok. Kita harus buat Kayaknya harus bikin room khusus buat Mas Teguh kayaknya. Ya nggak, Pak? Iya, harusnya itu. Jadi gini loh, Mbak. Saya itu, Mbak,
saya itu nek wis kon ngomong ora mandek-mandek kok. Terus di belakangnya dia. Ya sih. Itu secara tadi secara institusional. Kalau secara personal ya mungkin kalau teman-teman yang apa namanya yang punya WA saya tuh ya, saya sering status di WA itu ya nulis di blog gitu ya terkait dengan perpustakaan. Kemudian juga kemana-mana kemarin pembinaan untuk akreditasi perpustakaan sekolah di Kulon Progo itu juga saya ke sana, ke sekolah-sekolah itu diminta ke sana. Kemudian juga ya beberapa kali ngisi webinar juga. Jago banget itu. Orang terkenal. Kemarin rapat-rapat online. Jangan makanya dari udah terkenal nih, nggak usah dikenalin ya gitu. Iya, salah nih, harusnya nggak usah kenalan tadi. Ya itu sih, itu sebenarnya juga jadi advosi juga aktif tuh, apa namanya ya lewat online itu. Aku tuh Ya akan ngomong udah, nanti kita ganti room kayak gitu, Mas Teguh, ganti room kayak. udah nih ganti Mbak Yasin. Oke, sekarang ke Bu Yas deh. Bu Yas barangkali mau sharing selama pandemi 2 tahun ke belakang kemarin ngapain aja? Iya, tapi mungkin kayaknya dari cerita dari Obi kemudian Mas Teguh sibuk sama ya. Ternyata ketika pandemi itu kata orang banyak istilah terbatas, ternyata enggak sih. Jadi kayaknya otaknya berpikir terus apa ya gitu. Kayak Obi tadi ya, ketika tidak ada datang berarti kan nggak mungkin siswa datang lah. Ini bagaimana caranya ya ketika literasi itu harus jalan. Ya seperti itu. Jadi sepertinya saya itu juga satu tim dengan Agnes. Jadi apa ya? Jadi ada banyak program yang sebenarnya tidak ada di program 1 tahun kemarin gitu. Tapi malah jadi perasaan tuh gitu ya. Jadi yang sudah direncanakan ini harus 100% berubah atau kadang-kadang 50% berubah karena medianya berubah. Yang itu sepertinya yang memang kalau kita diem saja kemudian udahlah ini nggak bisa itu sepertinya harusnya memang kayaknya pandemi juga nggak akan berhenti juga ya, istilahnya mungkin akan efeknya itu kan new normal lah, mungkin kan tetap hybrid Obi aja udah hybrid kan, itu juga nih ya sama seperti di Penabur juga sama. Jadi layanan siswa kan sama sekali sekarang aja baru masih PTMT baru setengahnya yang boleh, juga regulasinya pemerintah baru 2 kali sekolah lah, itu juga sama nih, mutar otak bagaimana akhirnya memang banyak program literasi yang base-nya digital itu, dan itu banyak pertanyaan yang bentuknya seperti apa lah, seperti tadi kalau Mas Teguh dan jadi kami juga punya platform yang bikinan sendiri, Jijilip sendiri yang sudah kami bangun, berarti tahun ketiga ya Nes ya, tahun ketiga Betul. itu tahun ketiga naik turunnya, kemudian nyari formula yang pas buat kita tuh seperti apa ya, tetap jalani, dan itu sekarang masih ada, dan next berikutnya ternyata nggak cukup itu. Nah kemudian ketika kami ngobrol sama pimpinan kami, tidak cukup dengan Dijilip yang kita punya, dan memang akhirnya nanti kita punya Dijilip yang buku-buku yang lebih populer. Nah, memang itu vendor ya. Nah itu, jadi kita punya 2 Dijilip yang bikinan kita tetap jalan, yang berhubungan sama Free nanti next berikutnya projectnya akan berbeda dengan Dijilip yang vendor, itu yang berhubungan sama istilahnya kebutuhan literasi. Kalau kegiatan literasi ya seperti itu tadi, pandemi pertama itu ingat ya, pandemi pertama kita muter otak, kita punya Lion Fest pertama. Nah ini Lion Fest kedua, jadi berpikir apa yang membuat branding istilahnya kita perpustakaan punya acara, walaupun sebenarnya ya nggak terlalu wah-wah juga, tetapi bisa kok kita lakukan, ternyata impact-nya besar. Jadi library online festival nanti next berikutnya pasti. Nah jadi ada banyak yang mungkin pustakawan memang arahnya akan ke anak, ke pustakawan, kemudian sesama guru juga bergabung di dalam satu acara, tetapi base-nya online itu. Kemudian banyak nih, saya juga ngobrol loh sama si Obi ya Bi ya, bertukar pikiran. Epic, kami juga menggunakan Epic, ternyata sharing. Terima kasih buat informasinya tentang Get Epic lah. Itu begitulah kayaknya kondisi sekarang ini Mas, kolaborasi, ngobrol akhirnya diterapkan di kita sempat pilot project kita 1 tahun Bi, Get Epic, dan itu di orang tua di kami di Plus ya, support. Itu bagus banget dan support banget, dan sekarang masih
jalan. Itu Masih- selatih yang kecil-kecil nggak usah. Nanti saya habis waktunya kayak Mas Teguh nanti. Nggak habis waktunya. Nggak apa-apa. Biar sengaja. Jadi memang gini, Mbak. Apa? Apa ya? Kadang anggapan orang itu, wah enak ya, pustakawan di masa pandemi Nganggur. ini nggak usah kerja dapat Iya. gaji, dapat bayar gitu ya. Beda kalau profesi yang lain tetap kerja gini misalnya katakanlah kerja tuh. Ternyata tidak gitu ya. Bahkan tadi yang sempat Mbak Obi, Mbak Yaya sampaikan tadi ya, kita itu justru putar otak gimana caranya agar Produktif. perusahaan itu tetap akhirnya memberikan layanan tapi dengan kondisi yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Tadi mahasiswa kami dari seluruh Indonesia, Ya, betul. perkuliahan online, mereka butuh buku, butuh jurnal, butuh ini, butuh itu. Sehingga kami di sini ya mutar otak gimana caranya mereka tetap, kalau jurnal sudah ada emang jurnal, kita ada online jurnal ya. Ya. Tapi yang lain misalnya katakanlah buku, kemudian koleksi apa namanya, koleksi tugas akhir dan sebagainya itu ya kami juga di sini misalnya memperkuat server, kemudian juga ya macam-macam maintenance web dan sebagainya itu tadi. Makanya kan justru di masa pandemi ini kalau memang kita itu kreatif dan tidak berpangku tangan, justru menjadi momentum untuk kita para pustakawan bisa memberikan perubahan yang besar bagi perpustakaan kita. Contohnya tadi kami sempat bangun taman, bangun gazebo gitu kan. Itu salah satu contoh yang momentum-momentum untuk bisa kita manfaatkan ketika masa pandemi. Barangkali teman-teman sekolah juga sama, nanti mungkin mempersiapkan layout untuk nanti apa namanya ketika udah pada masuk tuh, oh ternyata layoutnya perpustakaannya baru misalnya kan, gitu kan mantul, tidak hanya berpangku tangan. Yeay, semangat terus ya pustakawan-pustakawan. Ya, dong. Aku mau nanya lagi nih. Ini kayaknya Mas Teguh bikin room sendiri aja kalau gitu. kita next bikin room lagi ya Mas Teguh. Kayak seru banget ya obrolannya. Nah, pernah nggak teman-teman di sini merasa kesulitan waktu melakukan program-program yang ada di perpustakaan, tapi pada saat pandemi kemarin pernah nggak ngerasa kesulitan? Oh, pasti ada. Aduh. Pasti dong. Pasti. Kan Pasti itu Mbak, apalagi kita kan kondisi terutama awal-awal pandemi kemarin ya. Jadi suasana yang sama sekali tidak pernah kita alami ya. Maaf ya, bahkan di tempat kami yang secara resources gitu ya, baik dari teknologi, dari SDM gitu ya, kita tuh sudah cukup kuat. Itu kan kami awal kemarin juga sempat kelabaan gitu ya. Sempat kelabaan bagaimana toh tadi agar layanan tetap berjalan cuman dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Tetapi tadi dengan kita belajar, dengan kerjasama dengan teman-teman, juga dengan komunikasi dengan banyak pihak ya, akhirnya kita bisa berjalan. Nah, kalau Bi sendiri kesulitannya apa ini? Kalau kesulitan untuk di awal-awal itu selalu terasa karena di awal-awal tuh anak-anak excited banget kan dapat bisa mengakses jadi meskipun mereka tidak bisa menggunakan, tapi mereka tetap dapat buku aja. Justru kesulitan ini mulai dirasakan di akhir tahun sama di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena psikologis mereka mulai merasakan lelah, worry. Karena kapan sih belajar offline, kenapa online terus? Jadi karena namanya setiap hari, bayangin dari jam 7 pagi atau misalkan sampai jam 1 siang di depan layar terus dengerin guru online, itu lama-kelamaan pesan nanti lama-lama mereka akan malas dan keinginan untuk membaca buku dan keinginan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara online dari guru itu mulai menurun. Nah, dari sini rasa kesulitannya. Jadi di sini saya putar otak lagi, terus kita bikin kegiatan apa nih biar anak-anak semangat lagi. Akhirnya setelah banyak anak-anak tuh penurunan tingkat belajarnya tuh menurun, kita adakan event. Di akhir tahun kemarin. Enggak di akhir tahun kemarin. Jadi sekarang kan bulan apa nih? bulan Oktober. Tahun akhir awal kita buat event, yaitu kita bikin movie satu sekolah. Nah, jadi anak-anak kan online jadi sering nonton video tutorial, video di YouTube, video dari guru. Jadi gimana caranya nih anak-anak
bukan hanya nonton video, tapi juga jadi pemain dari video tersebut. Akhirnya kita bikin movie satu sekolahan, kita bagi per kelas, guru jadi sutradara, guru jadi kreator, tapi anak-anak yang jadi pemainnya. Gitu. Jadi kita keren. Kan pandemi sih. ada ya di pandemi, tapi kita bagi per kelompok dulu sebelum masuk ke sekolah, sebelum jadi anak-anak. Kalau ada yang negatif, emang prosesnya agak sedikit dalam pembuatan film itu. Ada sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sampai akhirnya jadi satu movie yang ditampilkan, dan itu semua sangat puas sekali orang tua juga senang, karena kita juga mengajak orang tua buat ikut andil dalam movie tersebut. Guru-guru juga masuk ke movie tersebut. Itu library project ya? Library project. Iya. Wow. Ini library sekaligus satu sekolah, jadi udah kita lingkup besar. Gimana caranya nih biar anak-anak ada kesan baru dan ada semangat baru, jadi kita buat event seperti itu. Bu, boleh Bi, saya nanya Bi? Iya, gimana? Boleh nanya sambil, sorry motong. Kan itu library project ya, jadi kayaknya juga ini Mas Teguh juga mungkin barangkali suka ditanya ya Mas Teguh ya, kalau kita library project kemudian itu impactnya sampai satu sekolah, itu kan kadang-kadang kok bisa gitu tuh, kan kadang-kadang tuh kepala sekolah kan suka gitu-gitu kan, jadi bingung kata masuk ke mana ya, ke program apa ya, bisa enggak ya ke guru-guru lah. Ini kayaknya kita juga perlu belajar dari Obi ya Mas Teguh ya. Jadi library project loh ya, bukan sekolah project ya. Library project tetapi bisa untuk satu sekolah. Kayaknya kita perlu belajar dari Obi. Coba Bi ceritain Bi, bagaimana supaya sampai jadi project seluruh satu sekolah Bi. Tapi memang aku mulai dari mana nih? Tunggu, aku selesai yang tadi dulu ya. Jadi boleh silakan. Jadi memang itu kita semua bekerja sama, Bu Yayas, Mas Teguh, kita juga minta dukungan sama sekolah. Memang tidak mudah kita kayak mengajukan proposal baru, belum tentu langsung di ACC. Ya kita di sini bagaimana caranya kita bisa merangkul manajemen harus kayak kepala sekolah. Pada saat pembuatan RPP setiap tahunnya atau weekly plan itu pasti kita terapkan event ya. Nah, bagaimana caranya biar event itu nggak event itu mengeluhkan bosan gitu ya. Sarankan event-event baru kayak gini gitu. Diterima ya monggo, nggak diterima ya nggak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengajak agar ini bagus nih, bisa jalan bareng. Nanti ada PIC-nya lagi. Jadi nggak harus saya PIC-nya. Jadi saya misalkan hanya memberikan ide, seperti siapa, terus kita kerja bareng-bareng gitu. Memang ya semua butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu kan. Tapi anak-anak seneng karena bener-bener kita syuting tuh pakai kamera profesional, kita datang ke studio buat rekaman suara, kita undang koreografer, anak-anak ada tari juga, ada drama juga, sampai kita undang guru musik buat anak-anak berlatih vokal, dan itu meskipun kita sambil belajar online class seminggu misalnya berapa kali mereka gantian tag, itu benar-benar berasa abis dari situ. Setelah movie-nya berjalan, setelah proses berjalan, anak-anak mulai semangat lagi. Wow, keren banget Kak Obi. Project gede ini ya istilahnya. Mantap. Gitu. Keren. Kita di Cirebon belum pernah nih Bu bikin kayak ginian. Library project ya. Jadi yang saya tertariki yang tadi itu library project, tetapi bisa menjadi project sekolah. Lah kemudian tidak hanya itu ada murid, ada kepala sekolah, ada guru dalam satu project. Kemudian itu kan dalam bikin sebuah anak-anak tuh effortnya kan seneng kan itu biasanya di rumah, kemudian dia harus latihan, kemudian harus take video ya. Nah dari situ kemudian ada editing, wah itu film, walaupun misalkan film pendekmu istilahnya film pendek, tapi effortnya cukup, dan ketika itu ditayangkan di YouTube pasti ya gitu, di YouTube atau dimanapun itu pasti anak-anaknya bangga banget. Itu sih okay. bagus banget. Dan yang tak ambil itu ternyata ini Mbak Yayas, komunikasi interpersonal yang bagus itu bagi seorang pustakawan penting sekali. Tanpa adanya kemampuan komunikasi itu
nggak mungkin itu bisa jadi proyek Iya, sebagus betul itu. banget. Tapi kan berarti Betul tadi banget, kita Bang Obi. Kita perlu belajar betul dari Pak nih. Obi ini. Tadi kan ada proposal, Betul. ada tidak hanya nuliar, Iya, betul ya. betul. Ada Jadi makanya teman-teman kan kadang yang sering jadi kendala teman-teman terutama di sekolah itu ya. Kadang mereka tuh mau ngajukan program, bahkan anggaran, mau minta ini Susah. itu takut dia. Benar. Nanti kalau Iya, ditolak gitu takut, ya. nggak pede dia. Kalau ditolak gimana? Dia Belum belum maju maju itu kan tuh kayak gitu. padahal baru mau ini doang. Belum maju. Udah langsung Kalau down. Baru maju sudah takut semua. kalau atau kalau Iya. enggak, Kan nah nanti kalau enggak tipsnya gitu Mas. Kita coba dulu proyek-proyek yang kecil kali ya. Proyek kecil ya, proyek betul. kecil. Nah, Betul. kira-kira misal ada program apa yang baru, nah gitu, berhasil nih, kita nanti coba lagi deh dengan nulis proposal lagi. Proposal mungkin jangan berharap proposal yang banyak gitu ya, 2 lembar 3 lembar cukup, yang penting jelas. Seperti kayak gitu ya Obi ya. Betul. iya. Ya, Betul, betul. betul. Ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman pustakawan nih. Betul nggak? Iya, meskipun kita mungkin terhalang budget gitu, tapi gimana caranya kita berpikir kreatif gitu. Betul. Banjir. Di studio harus hire orang apa gitu kan. Kita banyak sumber daya. Alumni bisa ya, alumni. Kalau enggak orang tua yang bisa. Oh, siapa yang bisa Gua siapa? ngelatih-ngelatih gitu Cari ya. donatur. Iya benar sekali gitu Pak Yayas. Oke, seru banget nih obrolan kita sore ini nih. Teman-teman yang masih join, terima kasih banget loh masih bergabung sama kami di sini. Oh ya, aku mau tanya nih, ada nggak goal dari program-program yang teman-teman lakukan ini apa aja? Salah satu aja sebutin, salah satu goalnya. Mas Teguh dulu deh. Mas Teguh dulu boleh, silakan. Oh ya. Jadi kalau tempat kami ya goal kami intinya ini Mbak, melayani mahasiswa untuk karena kalau gini ya, kalau di tataran perguruan tinggi itu kebutuhan mereka kan lebih kepada kebutuhan informasinya gitu ya. Informasinya entah mereka mau bikin paper, mereka mau bikin tugas akhir dan sebagainya. Itu goal kami di situ. Ketika mahasiswa mau mengadakan penelitian, kemudian membuat tugas akhir, buat apa namanya makalah paper untuk ke jurnal-jurnal itu, mereka bisa kami penuhi kebutuhan informasinya di masa pandemi ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kami karena dengan segala keterbatasan kami menilai itu merupakan prioritas awal, prioritas utama bagi kami saat ini gitu ya. Untuk saat ini itu prioritas kami seperti itu karena mahasiswa kami kan ada, bahkan kemarin kami sempat di kotak juga mahasiswa double degree yang di Korea. Double degree. Ya, yang di Korea mereka menanyakan, Pak Bu, gimana agar kami yang di Korea ini bisa mengakses jurnal-jurnal yang dilakukan perpustakaan UI. Karena kan memang kan pada dasarnya jurnal-jurnal tempat kami diakses lewat website perpustakaan. Cuman aksesnya itu harus menggunakan jaringan internet UI. Tapi bagi mahasiswa yang sedang ada di luar negeri atau di luar daerah gitu ya, di luar daerah, akhirnya kemarin kami dengan BSI, tempat kami ada BSI, Badan Sarana Informatika, kami kerjasama dengan mereka untuk membuat UI VPN, gitu ya. Jadi dengan menggunakan VPN UI itu tadi, mahasiswa-mahasiswa kami yang di luar daerah ataupun di luar negeri tetap bisa mengakses jurnal-jurnal yang dilakukan oleh perpustakaan UI melalui VPN itu. Itu sih Mbak, goal utama kami untuk saat ini, dan untuk saat ini. Karena memang kalau di tempat kami sekali lagi di perguruan tinggi yang lebih fokusnya itu ke kebutuhan informasi mereka, baik untuk tugas akhir, untuk penelitian, untuk paper dan sebagainya. Itu yang paling tinggi volumenya di volume permintaan ketika masa pandemi ini. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Kalau Kak Obi, goalnya apa ini? Goalnya secara keseluruhan ya, bukan hanya di kala pandemi aja. Untuk perpustakaan kami di sini tuh saya bagi menjadi 3. Pertama, gimana caranya semua siswa itu mendapatkan buku untuk dibaca, dan itu adalah bagian dari hak setiap siswa yang ada di sekolah di sini. Terus yang kedua adalah siswa dapat tumbuh minat bacanya dan berkembang. Jadi semenjak mereka kelas 1 sampai kelas 6, mereka ada catatan record berapa buku yang pasti baca. Dan yang ketiga, perpustakaan itu menjadi the heart of school. Dan kita melakukan program-program yang melibatkan semua tingkat akademik di sekolah, seperti kawan, guru, siswa,
siswa, orang tua maupun karyawan-karyawan yang misalkan seperti ya mohon maaf saya bahas ini kayak satpam atau begitu semuanya terlibat. Wah, keren Oleh ya. itu, alhamdulillah sejak pandemi ini dan tadi dari yang proyek misi kemarin itu sangat mana ya sangat wah sekali dan saya bersyukur wah berjalan lancar. Terus dari kita library kita terintegrasi jadi anak-anak bisa akses dari rumah kapanpun dimanapun itu juga suatu goals yang alhamdulillah kita tercapai. So far semua bukan hanya murid tapi orang tua juga merasa senang sekali dengan library dia juga kirimkan buku lewat Classroom setiap kelasnya setiap nya itu juga membantu orang tua untuk lebih dekat dan membuat bonding terhadap anaknya terutama anak-anak lower level anak-anak kelas 1, 2, 3 biasanya mereka ada bedtime story atau di waktu mereka cerita kadang kan bingung di mana resource-nya orang tua kan nggak setiap hari beli buku gitu di Gramedia atau di toko buku kan jadi kita sediakan buku dan mereka yang kita kirimkan jadi sama sekali seperti ada Suara Mbak Obi agak jauh deh. Iya. Obi Gimana? agak jauh. Suaranya agak jauh. oh oke itu ada bonding terus dari membaca buku bersama dan itu sejak pandemi semakin intens nah itu yang membuat saya wah ini goals yang terima kasih pandemi gitu gara-gara pandemi satu itu tercapai gitu. Nih, terima kasih pandemi gitu ya. Ini Terima kasih sebuah pandemi. kata yang baik ya. Kita jadi meskipun kita harus berpikir berputar otak tapi semuanya berjalan gitu semua ya kita ikuti aja Alurnya, sudah betul. Tuhan akan dan kita harus berpangku tangan atau putus asa atau gimana justru kita harus gerak dan oke kita bisa gitu jalan dulu bisa dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Keren Kak Obi. Nah, kalau di Cirebon ngapain nih Bu goalnya yang udah dilakukan? Goalnya itu intinya sih sama. Jadi apa yang istilahnya yang bisa di fasilitas perpustakaan sebelum pandemi itu harus sama dengan pada saat pandemi. Kalau bisa malah lebih ya. Karena sekarang kalau dengan ternyata ketika kita mempelajari pandemi selama ini gitu tuh. Oh iya ya, kita bisa loh. Maksudnya kalau dulu hanya akses tuh misalnya yang ada di sekolah saja ya gitu tuh. Kalau sekarang dengan masa pandemi dengan meningkat ke digital, itu layanan kita tuh bisa all time. Lah itu tuh malah justru itu titiknya ya tadi itu. Ternyata dengan pandemi itu tuh kita tuh dan kita mampu kok gitu tuh. Otak kita tuh untuk berpikir kreatif itu mampu lah dan memang kalau mungkin kalau kita diterapkan di sekolah masing-masing kondisi kita berbeda gitu. Justru yang berbeda itu kita ternyata kita misalnya di perpustakaan penabur itu ada 10 ya, ada 7. Nah, ternyata kan kondisi juga beda-beda. Nah, itu ternyata ketika kita ngobrol dengan tim gitu tuh, oh saya begini Bu, saya begini, ya nggak apa-apa silakan, yang penting jalan. Jadi goalnya adalah itu tadi apa yang sekarang ini bawa layanan ke orang tua, ke siswa, ke guru karyawan itu harus lebih malah lebih kalau bagi saya lebih dari yang dan itu sudah bisa tercapai ketika sebelum pandemi itu sih kalau dari saya. Oke, wah ini perbincangan kita sore hari itu seru banget. Cuma masalahnya waktunya tuh udah mau habis. Jadi ini udah tinggal 10 menit lagi kakak-kakak. Jadi jadi mohon maaf sekali untuk Kak Obi, Mas Teguh, Bu Yaya. Kita akan mengakhiri acara ini dengan closing. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih sama teman-teman yang masih hadir dan join. Kita tanggal 4 November ini ada acara webinar nasional beserta launching Digilib. Nah ini pasti acaranya keren banget sih. Nah nanti Kak Obi, Mas Teguh harus ikutan join juga. Oh siap. Siap.
Oke, mungkin itu kali ya, apa namanya, closing dari saya. Teman-teman, aku mau ngambil screenshot foto dulu dong, biar keren. Salam literasinya kita mana ya? Oh, salam literasi gini ya. Iya, Mas betul. Teguh nggak kelihatan. Mas Teguh nggak kelihatan, agak jauh. Nah, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi, Mbak. Keterusan dia. Gini, Mbak. Wait, oh oke, sarangnya. Oh, gini gak? Ada gitu, Kobi, jangan gini tanya. Kobi. Oke, siap. 1, Iya, 2, Iya. 3. Mantap, sudah Kak. Oke, Ada terima cukup ya, Pak? kasih. Masih Terima kasih loh, Mas Kak Teguh kayaknya Obi. mau kalau Oke. next berikutnya ya. Iya, Makasih. nanti Mas Teguh kita bikin Ya, bikin makanya, project Mbak baru Agnes. lagi buat Mas Teguh. Khusus buat Mas Teguh aja. Siap. Tadi Mbak saya tuh ngomong betah gitu ya. Mana itu Mbak Yayas, wah Janes. Lama lu kita gak ketemu Iya langsung ya, Mbak ya. oke. Kangen loh. Serius. Kangen. Kapan bener dia? banget. Apa sih ada acara lagi? Iya. Wah, itu sudah kangennya udah diubun-ubun ya. Iya, udah Itu gitu teman-teman, pokoknya tetap semangat. Intinya di masa pandemi ini bukan berarti kita pustakawan lantas grek mandek, bukan ya. Justru ketika pandemi ini menjadi langkah Lebih kita kreatif untuk ya. ya banyaklah ya berkreasi. Bagi mungkin yang mereka kemarin nggak sempat nata perpustakaan, bisa nata perpustakaannya, ruangannya ditata ulang, dia beresin gudang, macam-macam lah, atau bangun digital Iya, library betul dan banget. sebagainya. Justru sedikit berita itu ya. 1 menit. Jadi pertengahan, awal pandemi kemarin, saya tuh sempat nulis di blog saya, judulnya Perpustakaan Dilan. Oh. Gitu ya. Apa itu? Itu Dilan itu akronim dari digital melayani, yang intinya bahwasanya ke depan itu perpustakaan digital suatu kepastian. Hanya saja di masa pandemi ini memang kita dipaksa untuk melompat ke arah digital, ya mau nggak mau. Justru momentum pandemi ini merupakan momentum yang sangat bagus bagi teman-teman pustakawan untuk membangun perpustakaan digitalnya. Karena kalau kita di pandemi ini kan ada alasan, Pak, Bu, ayo bangun perpustakaan digital ya ke kepala sekolah. Ada alasan kuat, ya. Mau nggak mau harus dibangun. Jadi terima kasih pandemi gitu ya. Terima kasih pandemi. Terima kasih Terima kasih pandemi. Jadi quote hari ini, thank you pandemi Obi 2021. Kita teman-teman deh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Obi, Bu Yayas, Mas Teguh atas waktunya ya. Mbak Agnes, Bu Bye, Yayas. nanti ketemu. Oke. Sampai ketemu lagi di Lion Ya. Fest berikutnya. Sampai di Jogja, Dadah. Oke. Oke.